Sosok Barbie Kumalasari tak pernah lepas dari kontroversi. Dari awal kemunculannya, Barbie selalu menjadikan dirinya sebagai bahan pergunjingan hingga membuat namanya semakin terkenal. Julukan sebagai Ratu Halu pun disematkan kepada sosok Barbie yang selalu membuat sebuah sensasi. Baru-baru ini, mantan istri Gali Ginanjar itu kembali membuat kehebohan. Kiprahnya sebagai seorang pengacara dipertanyakan karena membela kasus pencabulan. Mendapat hujatan dari berbagai pihak tidak lantas membuat Barbie gentar. Ia tetap maju menjadi pengacara sang pelaku yang mendapat banyak kecaman dari masyarakat. Lantas apa yang membuat Barbie berani mengambil langkah membela klien yang secara hukum jelas-jelas bersalah? Benarkah semua itu semata-mata demi membuat dirinya menjadi viral? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Barbie Kumalasari adalah salah satu sosok selebriti di tanah air yang tak lepas dari berbagai kontroversi. Dari awal kemunculannya hingga hari ini, sosoknya terus-menerus menjadi bahan pergunjingan masyarakat. Baru-baru ini Barbie Kumalasari juga kembali membuat heboh masyarakat karena langkahnya sebagai pengacara yang membela pelaku pencabulan. Sebagai selebriti yang penuh kontroversi, Barbie Kumalasari memang ingin membuktikan bahwa selain membuat sensasi, ia juga mampu menjadi wanita berkelas yang berprofesi sebagai lawyer. Lantas bagaimana tanggapan Barbie ketika dirinya dihujat netizen kala membela kasus pencabulan? Benarkah Barbie justru sengaja demi membuat namanya kembali viral? Ya alhamdulillah kan gini ya, aku itu kan lulus 2016. Banyak orang kan kemarin-kemarin ada nggak sih berita acara sumpah. Tapi memang aku tuh kan orang yang nggak pernah mau show off sebenarnya. Aslinya gue tuh pemalu banget jujur ya. Jadi pada saat aku ujian PKPA, ya aku tuh kesayangan Presiden KAI Pak Cucu. Sampai hari ini pun setiap hari Pak Cucu selalu motivasi aku, Pak Presiden langsung yang kamu itu pasti bakal sukses dari awal nih ya, dari tahun 2016. Kamu pasti bakal sukses. Kamu harus show off di luar kalau kamu tuh pengacara. Aduh Pak, aku bilang saya nggak pede ya kan, karena kan ibaratnya gini loh, dunia lawyer ini kan apa ya, dunia hukum ya kan, benar-benar yang straight gitu. Sementara kan aku tipe orang yang suka bercanda, suka humor gitu kan, sebenarnya pemalu gitu. Tapi karena aku mungkin punya attitude yang baik, sehingga aku tuh selalu menghormati seluruh senior. Itulah yang membuat aku akhirnya maju. Alhamdulillah sampai hari ini aku juga diminta Pak Presiden untuk menjadi pengurus Kongres Advokat Indonesia untuk DKI Jakarta. Nanti juga akan ada Rakernas di Bali tanggal 30 Mei, itu juga besar-besaran. Ya alhamdulillah sekarang kiprah aku diangkat jadi ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih. Terus sekarang juga aku juga kan memang sudah berjalan ya, law firm aku Kumala Lubis and Partners. Aku juga dibantu partner aku, senior aku Bang Deddy Lubis, karena kita kalau namanya menjadi pengacara nggak bisa sendiri ya. Nah kemarin mungkin heboh ya kan, viral tiba-tiba Barbie membela ya kan kasus pencabulan. Sebenarnya jujur aja, aku membela itu bukan berarti aku setuju. Sekali lagi aku selalu bilang, karena itu heboh banget aku sampai dihujat. Justru aku tuh pengen tahu backgroundnya, kenapa sih orang ini bisa melakukan pencabulan, dan itu kan akhirnya viral gitu. Paling tidak orang tuh harus tahu, nih Barbie ini udah sidang gitu loh. Itu satu pesannya. Jadi kan ketika mereka tuh kaget banget ya kan, dan ini menjadi atensi. Ternyata sampai ke Ibu Wakil Presiden juga sampai.
Rasanya apapun yang Barbie lakukan selalu saja menjadi buah bibir. Dan meski mendapat hujatan dari berbagai sudut, Barbie tak pernah gentar. Ia tetap penuh percaya diri, lakukan hal apapun yang membuat namanya terus diperbincangkan. Barbie juga tampak senang ketika langkahnya membela pelaku pencabulan mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Ia mengungkap bahwa sebagai lawyer, dirinya harus profesional dalam hal membela klien, sekalipun hati nuraninya turut mengecam perbuatan sang pelaku. Jadi gini loh, viral itu kan gak gampang gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang lihat momen gitu loh. Selama ini aku nanganin kasus apa aja, orang tetap aja mencibir, kasus apa sih lo, nggak ada yang perhatikan. Giliran yang pencabulan baru pecah. Nah, pecahnya itulah yang kita harus ambil. Nah, itu loh paling tidak, orang tahu nih Barbie udah pengacara gitu loh. Tapi yang sekali lagi aku tetap profesional ketika seorang Barbie menjadi kuasa hukum, ya aku tetap harus membela klien. Tapi ketika aku menjadi Barbie, ya aku tetap berbicara dengan santai. Dia sekarang ini apapun itu kan aku harus profesional, ya kan, siapapun klien aku tetap akan membela gitu, maupun yang salah atau benar, karena memang kita kan dilindungi oleh undang-undang, karena memang profesi pengacara memang harus membela klien apapun itu. Tapi pada dasarnya aku tidak setuju dengan perbuatan itu. Juga sekarang ada kasus juga, ini juga seorang perempuan yang sebetulnya beliau ini adalah korban, tapi kok malah jadi divonis bersalah gitu. Kita doain aja ini, makanya pergerakannya saat ini yang penting semua rekan-rekan media, teman-teman semua udah tahu bahwa ternyata Barbie itu nggak halu lagi, ternyata Barbie itu benar-benar jadi pengacara, ternyata Barbie itu punya law firm. Demi sebuah popularitas yang tak lekang termakan zaman, Barbie Kumalasari memang cukup berani melakukan berbagai kontroversi dan sensasi. Lantas, seberapa penting kontroversi bagi seorang Barbie Kumalasari? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Oke guys, jangan lupa nonton Cuap-Cuap di FOP Channel. Thank you. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk bisa menjadi terkenal. Ada yang dengan sebuah karya, namun ada pula yang memilih jalan pintas, yakni dengan membuat sebuah sensasi. Barbie Kumalasari adalah satu dari segelintir selebriti di tanah air yang memilih untuk terkenal melalui sebuah sensasi, meski ia juga memiliki cukup banyak karya di dunia entertainment. Entah sudah berapa banyak sensasi yang diciptakan Barbie, hingga dirinya disebut sebagai Ratu Halu. Namun yang pasti, cara yang Barbie lakukan terbilang cukup berhasil. Saat ini apapun yang Barbie lakukan selalu saja menjadi sebuah pemberitaan. Lantas seberapa pentingkah kontroversi bagi seorang Barbie Kumalasari? Karena kontroversi itu penting sih kalau menurut aku ya. Iya, aku suka yang kontroversi. Karena apa? Memang kan gini, orang tuh terkenal karena kontroversi. Kalau aku nggak nanganin itu, mungkin orang juga siapa sih Barbie, nggak menarik gitu loh. Jadi itulah sisi uniknya aku yang orang tuh nggak bisa. Orang tuh kalau mau kayak Barbie susah, brandingnya gue tuh susah banget. Satu, branding berlian, kita dibilang berlian palsu. Kedua, bilang advokat, dibilang advokat palsu. Terus apa lagi, dibilang mukanya muka palsu, mukanya plastik, ya kan? Terus apa lagi, semuanya tuh palsu. Tapi rating Barbie itu nomor satu. Aku tuh akan membuktikan hal-hal yang nggak mungkin tuh, tapi di Barbie tuh mungkin gitu loh. Itulah uniknya, makanya kayak aku kan, orang bilang Ratu Halu tuh, malu. Enggak, Ratu Halu the one and only. Itu legend banget. Kenapa Boy William tuh sampai hari ini terus Barbie terus selalu. Aku tuh selalu diajakin, yuk bikin konten, yuk ini itu. Uya Kuya juga sama. Jadi gini loh, kita orang yang punya konsep dan orang nggak punya. Tak
Tak hanya Barbie, di zaman sekarang banyak artis pendatang baru bermunculan yang juga tidak memiliki sebuah karya selain hanya sensasi. Namun, di mata Barbie Kumalasari, hanya sensasi dirinya yang bisa bertahan dan terus dicari oleh masyarakat. Nah, jadi kan banyak orang artis cuman menter-menter ya, contoh kayak zaman sekarang, cewek ya seksi-seksi doang di TikTok ya kan, tapi nggak ada isinya. Jangan kayak gitu, lo harus benar-benar punya something yang kamu harus berani maju, berani ambil resiko. Kayak gitu kan kontroversi, resiko kan, kok kasus pencabulan, tapi orang tahu tuh Barbie udah jadi lawyer, nah udah terus so what gitu. Aku tetap akan membela, tapi hati nurani tidak membela, hati nurani hancur sekali karena seandainya itu terjadi dengan anak gue juga aduh gila ya, nggak ngebayang gitu. Makanya itulah yang kenapa aku mau ambil, karena aku ngerasain banget korban-korban. Nanti kan sidang lagi tanggal 17, pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Depok. Kenapa sih asal ada pikiran? Disitulah uniknya, disitulah kita akan mengambil tema ceritanya gitu. Kalau nggak gitu nggak ada cerita kan, bener gak sih? Kalau nggak gitu kan, kalau misalnya aku cuma sidang doang, membela doang, misalnya membela orang yang membela korban, ya nggak menarik gitu loh. Tapi ketika kontroversi, orang tuh pasti penasaran nih si Barbie ngapain lagi, ini apa lagi. Itulah yang resiko itu yang semua orang tidak akan berani ambil kalau nggak punya nyali. Nah itulah seorang Barbie yang benar-benar ini loh branding gue dan ini loh resiko yang gue tempuh gitu ya. Alhamdulillah aku juga kemarin kan koordinasi juga sama Pak Presiden, Pak aku ngambil kasus ini ya kan, kira-kira gimana, mantap gitu. Jadi aku didukung juga dengan organisasi aku untuk mengambil kasus itu. Jadi aku nggak Sensasi yang diciptakan Barbie Kumalasari memang tidak pernah gagal. Namun siapa yang menyangka jika Barbie ternyata cukup kesulitan dalam membuat branding dirinya. Lantas selain menjadi selebriti penuh sensasi yang juga punya karir hebat sebagai pengacara, apalagi yang akan Barbie lakukan untuk karirnya tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa nonton Cuap-Cuap di FOP Channel. Jangan lupa ya. thank you. Meski sensasi terbilang mudah, namun tidak semua selebriti berhasil mendapatkan popularitas dari jalan tersebut. Barbie Kumalasari sendiri mengaku cukup kesulitan dalam membranding dirinya. Ia bahkan sudah menghabiskan dana miliaran rupiah untuk menciptakan berbagai sensasi yang pernah ada. Dari Susah. sebuah wanita halus sampai area Susah banget, Bo. Kan gini ya, duit tuh habis miliaran jujur aja ya. Aku bukan artis yang pelit atau artis yang menye-menye yang setiap aku undang-undang media tuh masa bodoh misalnya. Aku tuh enggak, aku tuh artis yang paling deket sama rekan-rekan media karena aku orangnya tuh tipenya menghargai, ya kan, deket semuanya, dan aku selalu cerita jujur. Jadi untuk menjadi Barbie seperti ini, tiba-tiba di 2022, tiba-tiba Barbie jadi ketua Sri Kandi, tiba-tiba Barbie menjadi seorang lawyer, dan insya Allah abis ini akan ada kasus lagi yang lebih besar lagi. Ya doain aja dong biar aku tuh jadi sukses, jadi benar-benar pengacara kalau bisa internasional seperti Bagas. Kerennya aku tuh berani berantem sama Bang Hotman dari 2016 waktu itu kasus Gali ya, kasus Gali sama virus tentang anak ya, karena Gali nggak bisa ketemu anaknya. Jadi dari 2016 nih kalau mau tahu cerita aku sampai bisa kayak begini tuh benar-benar step by step dan penuh perjuangan. Jadi benar-benar nggak gampang. Ya doain aja aku bisa menjadi pengacara internasional seperti abang gue Bang Hotman Paris gitu. Jadi kan harus ada wanita, tokoh-tokoh wanita di Indonesia ini yang benar-benar penggebrakan. Ada Rika Diah Pitaloka, Rika juga kemarin sampai komen di Instagram aku, wah keren banget loh, dia aja sampai bilang aku keren loh bisa jadi kuasa hukum pencabulan.
Sebagai selebriti sensasi yang tengah membuktikan kemampuan diri di bidang hukum, Barbie Kumalasari rupanya masih memiliki berbagai mimpi yang ingin diwujudkan. Terlibat dalam berbagai macam organisasi pun tidak lantas memberikan kepuasan pada diri Barbie. Ia mengungkap bahwa mimpi yang akan ia wujudkan adalah menjadi entrepreneur yang sukses. Aku pengen menjadi entrepreneur, aku pengen jadi pengusaha yang sukses karena aku juga sekarang kan ada wakil bendahara umum di Himpunan Pengusaha Artis Indonesia, aku bendahara umum di Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia. Aku ada 15 organisasi yang saat ini aku alhamdulillah punya jabatan yang baik lah gitu. Jadi menurut aku pengen jadi wanita yang sukses. Oke, kita lucu-lucuan, kita gila-gilaan, tapi tidak menghina orang gitu loh. Banyak kan artis yang julit-julitin orang karena biar ada berita. Aku nggak pernah lo julitin orang gitu loh. Aku nggak pernah julitin orang. Kecuali kalau kayak kemarin ada kasus, ya kan aku sempat komen sini Instagram yang masalah merasa dilecehkan. Nah itu aku benar, itu aku komen karena menurut aku tidak dilecehkan. Ketika orang dilecehkan satu kali ketemu, abis itu udah dong. Kalau dilecehkan tapi tiap hari masih ketemu terus berarti kan menikmati. Nah itu nggak masuk pelecehan. Nah itu aja sih yang kemarin. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sensasi. Selama tidak merugikan, sensasi terkadang bisa menjadi sebuah hiburan bagi masyarakat awam yang hanya menjadi penikmat dunia hiburan tanah air ini. Barbie Kumalasari pun meski dibenci karena sensasi, namun sosoknya kadang tetap dicintai oleh masyarakat luas. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Halo, saya Ruberti. Jangan lupa ya saksikan cuap-cuap di YouTube channelnya MOP Channel.